Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Beliau orang yang membacakan teks proklamasi. Admin sendiri masih penasaran tentang harta warisan yang disebut-sebut berjumlah triliun di Bank Swiss. Memang jika kita membandingkan kekayaan Presiden kedua RI Soeharto, sangatlah banyak sampai disebut tidak akan habis 7 keturunan. Namun demikian tidak untuk Soekarno. Yuk kita bahas faktanya. Presiden pertama Indonesia, Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Presiden Soekarno meninggal karena gagal ginjal. Meski demikian, semasa hidupnya, beliau menyimpan banyak kisah menarik. Salah satunya adalah misteri harta karunnya yang berada di Swiss. Tak hanya itu, bahkan sempat beredar surat wasiat yang menyebutkan tentang harta karun tersebut. Istri ketujuh Soekarno, Yurike Sanger, sempat membocorkan kebenaran isu surat wasiat Bung Karno soal harta warisan triliunan yang berada di Swiss dan Manado. Yurike Sanger yang merupakan salah satu istri Soekarno itu mengaku sempat mendapat salinan surat wasiat harta karun Soekarno. Pertama kali Yurike Sanger bertemu dengan Presiden Soekarno pada tahun 1963. Kala itu Yurike yang masih berstatus pelajar menjadi salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1964, Soekarno dan Yurike Sanger menikah secara Islam di rumah Yurike. Kondisi Soekarno pada 1967 yang secara de facto dimakzulkan sebagai presiden, berdampak pada kehidupan pribadi. Soekarno yang menjadi tahanan rumah di Wisma Yoso menyarankan agar Yurike meminta cerai. Saat ini Yurike Sanger kembali menjadi bahan perbincangan netizen terkait isu Soekarno memberikan surat wasiat tentang warisan uang miliaran di Bank Swiss. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Yurike Sanger. Yurike Sanger bahkan mengaku Soekarno benar-benar tak punya uang. Yurike Sanger bahkan menceritakan Soekarno sempat memintanya untuk meminjam uang ke teman, demi putrinya. "Dek, tolonglah sama temannya, bolehkah dipinjamkan uang untuk saya 2 juta rupiah," kata Yurike Sanger menirukan ucapan Soekarno. Kala itu, Yurike Sanger langsung memenuhi permintaan Bung Karno. Yurike Sanger pun akhirnya dipinjamkan uang oleh temannya. Zaman dulu 2 juta rupiah itu besar. Teman saya bilang, "Enggak usah dikembalikan, biar saja," cerita Yurike Sanger. Yurike Sanger menegaskan, perjuangan Soekarno semasa hidup hanya untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bukan untuk harta. Disitulah bohong. Kalau memang Soekarno punya harta karun di Swiss dan Manado banyak, bisa dilihat dari keluarganya lah, kata Yurike Sanger. Istri Soekarno itu menilai isu tersebut hanya akal-akalan yang sengaja dikembangkan agar orang-orang percaya. Itulah istilah mafia. Mereka mengira keluarga Soekarno kaya. Padahal, keluarga bapak itu semuanya sama aja seperti bapak, ujarnya. Namun, Yurike Sanger tak memungkiri memang ada pihak yang memberikan kabar soal surat wasiat harta warisan Soekarno. Salinan surat wasiat itu berisi harta warisan Soekarno untuk istrinya di Bank of Netherlands. Pada salinan surat wasiat itu disebutkan Soekarno meninggalkan uang untuk Yurike Sanger miliaran. Fakta yang dialaminya itu awalnya disampaikan melalui sang anak. Yurike Sanger pun berpikir dari mana mereka mendapatkan salinan surat wasiat Bung Karno itu. Ia bahkan mempertanyakan ada di mana surat aslinya. Tidak make sense dong kalau punya kopi tapi tak tahu aslinya dari mana. Mana itu aslinya? Mereka tidak bisa memperlihatkan, ujar Yurike Sanger.
Dari situlah Yurike Sanger curiga bahwa surat wasiat Bung Karno soal harta warisan miliaran itu bohong. Jika isi surat wasiat Bung Karno soal harta warisan miliaran itu benar, Yurike Sanger berpikir Soekarno pasti sudah memberitahunya sebelum meninggal. Pasti sudah bilang ke saya dong, ini kok tidak, malah ke orang lain yang punya kapi surat itu, ujarnya. Yurike Sanger pun menegaskan, isu itu hanya penipuan semata untuk memerasnya. Andai Yurike Sanger meladeni itu, ia merasa sudah diminta uang untuk mengurus surat wasiat Bung Karno itu. Yurike Sanger mengaku, sebagai orang Manado yang kotanya disebut-sebut menyimpan harta karun Soekarno justru tak pernah mendengar kabar tersebut. Dari cerita Yurike Sanger, sahabat sejarah dapat menyimpulkan bahwa kabar yang beredar tidaklah benar. Meskipun begitu, Soekarno banyak meninggalkan warisan untuk bangsa Indonesia walau tidak berupa lempengan emas, namun beliau meninggalkan sejarah perjuangan meraih kemerdekaan yang sampai saat ini kita rasakan. Salam Roda Sejarah.